Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami tentang prinsip ekodesain dan ekofisiensi dalam industri. Kelompok kami beranggotakan 9 orang, yaitu Muhammad Agus Julianto, Aris El Gitaruk, Musakir, Irma Agriani, Cici Aulia, Andi Nahdlatul Islami, Hairun Nisa Hasana, Kasnia, dan Nesti. Materi yang pertama adalah pengertian ekodesain dan ekofisiensi. Ekodesain adalah upaya perancangan ulang teknologi dan industri sosial secara mendasar untuk menjembatani celah antara desain manusia dan sistem-sistem alam yang berkelanjutan secara ekologis. Ekofisiensi adalah suatu manajemen bisnis yang memadukan antara efisiensi ekonomi dengan efisiensi lingkungan. Adapun prinsip-prinsip ekodesain dan ekofisiensi. Yang pertama, prinsip ekodesain. Sampah sama dengan makanan, dapat dimaksudkan sebagai segala produk yang diolah industri. Juga sampah yang dihasilkan dalam proses pembuatannya pada akhirnya harus menjadi bahan bagi sesuatu yang lain. Prinsip ini sejalan dengan prinsip ekologi tentang siklus, bahwa semua organisme hidup akan terus-menerus menghasilkan sampah, akan tetapi sampah satu spesies yang lain akan menjadi makanan bagi spesies yang lain. Seperti keseimbangan. Sesuai namanya keseimbangan, di sini berarti keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang, tidak berat sebelah. Ada dua pangkal pokok yang dipakai dalam menerapkan keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan asimetris, di mana simetris berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar ke arah sisi dan kanan, sedangkan asimetris berarti pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap halaman. Kesatuan dalam prinsip desain adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Ritmi adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama, bisa juga berarti pengulangan atau variasi, dan komponen-komponen desain grafis. Penekanan. Tujuan utama dari penekanan ini adalah mewujudkan hal itu sehingga dapat mengarahkan pandangan halayak sehingga apa yang ingin disampaikan tersalur. Proposi merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian yang lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Dapat diartikan juga sebagai perubahan ukuran atau size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar, atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proposi sering terlihat distori. Dan yang kedua, prinsip ekofisien. Prinsip ekofisiensi adalah suatu prinsip yang mengefisiensikan energi dan bahan yang tidak tergunakan menjadi lebih tergunakan di dalam proses produksi sehingga dapat menekan bahkan meminimalkan tingkat energi dan bahan yang terbuang. Seperti pengolahan limbah. Yang pertama, adanya peraturan pengolahan limbah pabrik sebelum dibuang ke alam. Dengan aturan tersebut, setiap industri yang menghasilkan limbah diharuskan pengolahan limbah agar bersifat netral dan tidak membahayakan terhadap lingkungan. Yang kedua,
pemilihan lokasi industri yang jauh dari pemukiman penduduk. Yang ketiga, pencegahan terhadap daur limbah agar tidak berhubungan langsung dengan sumber air minum penduduk. Penebangan hutan. Yang pertama, penebangan hutan dengan sistem tebang pilih dengan mempertimbangkan usia pohon, ukuran diameter, dan tinggi batang pohon. Yang kedua, pembibitan tanaman dilakukan sebelum penebangan dan setelahnya dilakukan penanaman kembali atau disebut juga dengan proses reboisasi. Kegiatan rumah tangga. Yang pertama, membuat bahan makanan dengan perhitungan yang cermat sehingga tidak ada bahan yang menjadi kadaluarsa. Yang kedua, mencegah kebocoran atap sehingga air hujan tidak merusak bahan-bahan yang tersimpan di dalam ruangan. Yang ketiga, mencegah kebocoran pipa air, minyak, dan aliran listrik. Yang keempat, pengelolaan keuangan rumah tangga dengan rapi dan tertib. Yang kelima, menghindari pola hidup mewah dan konsumtif. 3 contoh penerapan prinsip ekofisien. Yang pertama, menerapkan sistem pertambangan yang disertai tata cara pengolahan limbah tambang. Yang kedua, menggunakan teknologi pertambangan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, melakukan rehabilitas lahan bekas pertambangan dengan cara reklamasi lahan dan reboisasi. Maksud prinsip ekofisiensi adalah energi dan bahan yang tak tergunakan di dalam suatu sistem proses produksi akan terbuang dan menjadi limbah, baik itu berupa limbah padat, limbah cair maupun limbah gas, dan akan menyebabkan peningkatan social cost untuk proses lanjutannya. Sehingga dengan meningkatkan efisiensi, maka yang akan terjadi adalah semakin banyak energi dan bahan yang tergunakan pada proses produksi. Dengan demikian, akan semakin sedikit yang terbuang. Oleh karena itu, prinsip ekofisiensi dapat dikatakan meminimalkan tingkat bahan dan energi yang akan terbuang serta menjadi lebih efisien. Selanjutnya, prinsip ekofisien dalam pengolahan sumber daya alam. Yang pertama, prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan harus menggunakan prinsip ekofisiensi. Penebangan hutan secara liar, illegal logging, harus dihentikan. Penebangan hutan hendaknya dilakukan dengan prinsip ekofisiensi dengan melakukan pembibitan, sistem tebang pilih, dan reboisasi. Dan yang kedua, prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan lahan pertanian. Pengolahan lahan untuk pertanian dilakukan dengan cara antara lain pemupukan, rotasi tanaman, dan pengolahan lahan lainnya. Yang ketiga, prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Prinsip ekofisiensi pemanfaatan tambang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penghematan dalam pemakaian dengan selalu mengingat generasi penerus. Yang kedua, melakukan ekspor bahan tambang sebagai barang jadi atau setengah jadi. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan dan penelitian untuk menemukan daerah penambangan baru. Yang keempat, diusahakan bahan pengganti, misalnya pemakaian BBM diganti dengan tenaga surya, gas, atau alkohol. Dan yang keempat, prinsip ekofisiensi dalam industri.
Bahan dan energi yang tidak termanfaatkan dalam suatu sistem proses produksi akan terbuang menjadi limbah dan menyebabkan meningkatnya social cost untuk proses selanjutannya. Oleh karena itu, perlu penerapan prinsip ekofisiensi dalam industri sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi. Yang kedua, meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan. Yang ketiga, menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. Yang keempat, pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui. Yang kelima, mampu menghasilkan produk yang tahan lama.